Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah sleeping bag yang mengalahkan semua koleksi sleeping bag yang gua punya di rumah, termasuk sleeping bag bulu angsa juga. Sleeping bag ini kemarin udah gua pakai ke Gunung Gede Pangrango di Surya Kencana. Semalam gua menginap dan nanti akan ada hasil testimoni lah. Ada kelebihan dan ada kekurangan yang akan gue sebutin di akhir video untuk sleeping bag ini. Kenapa sleeping bag ini bisa mengalahkan semua koleksi sleeping bag yang gua punya di rumah? Karena ini dari merek internasional, dari merek Kelty di sini. Ini serinya Kelty Cosmic Synthetic 20. Ini salah satu sleeping bag terbarunya. Ketika kemarin gua ngeliat beberapa artikel yang dipunyai oleh Kelty, dan bisa dibilang ini salah satu sleeping bag premium yang bisa kita dapetin sekarang di Indonesia, karena Kelty itu udah ada distributor resminya di Indonesia. Ada Instagramnya juga, ada Kelty Indonesia dan ada Sierra Design Indonesia. Jadi gua ngedapetin barang ini pun di toko tersebut. Termasuk di event-event kayak Indofest pun udah buka booth untuk Kelty dan Sierra Design. Jadi lu bisa ngeliat langsung produk-produk Kelty dan Sierra Design di sana. Dan Kelty Cosmic Synthetic 20 ini sleeping bag yang mempunyai limit temperatur sampai dengan minus 7 derajat Celcius. Salah satu sleeping bag yang kompresibel juga, dan sleeping bag yang lega juga ketika lu masuk ke dalam sleeping bagnya. Nanti gua contohin ketika gua ada di bagian dalam sleeping bag ini. Oke, kita bahas satu-satu untuk sleeping bag ini. Kita bahas untuk harganya dulu kali ya. Untuk harganya ini terbilangnya tidak murah. Harganya ini harga yang tidak biasa gue keluarkan untuk membeli sleeping bag, karena biasanya gue membeli sleeping bag itu di 800.000 mungkin paling mahal, nggak lewat dari 1 juta. Harga sleeping bag ini 1.900.000. Nanti bisa lu cek aja di Kelty Indonesianya, siapa tahu lagi ada diskon. Tapi justru harga yang mahal itulah yang membuat sleeping bag ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh sleeping bag gue di rumah. Jadi sleeping bag ini speknya tinggi nih dibandingkan sleeping bag yang gue pakai. Jadi harga yang mahal itu berbanding lurus dengan kualitas yang lu dapetin mahal juga. Mungkin dari tadi lu udah greget, itu sleeping bagnya gede banget Bang untuk packagingnya, dan memang bener ini salah satu kekurangan mungkin yang gue temukan ketika kemarin pakai sleeping bag ini, yaitu ya packagingnya segede gini. Packagingnya itu lebih besar dibandingkan sleeping bag yang gue punya di rumah ataupun yang lu punya di rumah mungkin, karena packagingnya terbilangnya besar. Tapi Kelty ini mengklaim bahwa untuk sleeping bag ini kompresibel banget, bisa dikompres menghilangkan 50% dari bentuk aslinya. Coba kita untuk kompres ya, jadi tinggal ditekan kayak gini aja. Oke, di setiap sudutnya. Dan enaknya punya sleeping bag mahal kayak gini tuh apa ya, dari detail-detail buckle, terus tali webbing kayak gini pun didukung juga gitu. Jadi nggak ada tuh masalah jebol di bagian tali-tali packagingnya. Kalau di brand-brand lokal kan kita masih sering nemuin tuh, entah itu bakalnya yang tidak sempurna untuk pengunciannya, ataupun kadang jebol di bagian bawah sini. Kalau ini sih nggak kejadian di sepanjang kemarin gua pakai ke Gunung Gede untuk sleeping bag ini. Kayak mungkin kayak gini perbandingannya ketika dikompres, ya memang kurang lebih di 50 atau 40% lah yang kepangkas dari ukuran semula tadi. Jadi silakan lu pertimbangkan aja, ketika dikompres secara maksimal itu bisa sekecil ini dari ukuran yang awal tadi. Dan untuk fitur kompresi kayak gini pun nggak terlalu asing ya buat kita, karena di beberapa sleeping bag merek lokal pun udah banyak yang menggunakan tali kompresi kayak gini, 4 sudut kayak gini, untuk memperkecil ukuran packaging yang ada di sini. Tapi ini terasa lebih gampang aja untuk mengkompres bagian gede ke bagian kecil tadi, karena ini pakai insulasi New Cyroloff Synthetic di bagian dalamnya. Karena ada beberapa sleeping bag juga yang ketika dikompres kayak tadi tuh nggak terlalu signifikan perubahan dari bentuk awal ke bentuk yang kecil tadi. Untuk ukuran packaging yang ada di sini, untuk panjangnya ini di 41 cm dan untuk lebarnya ini kurang lebih di 24 cm-an. Terus di bagian atasnya sini ada beberapa keterangan, ada nama serinya Cosmic Synthetic 20, terus ada gambar sleeping bagnya, ada limit temperaturnya di sini, dan ini udah ISO limit ya. Nanti gua jelasin di bagian dalam. Terus ada beberapa keterangan di bagian bawah sini. Kalau di bagian paling bawah nggak ada apa-apa, cuman ada handle di sini di bagian bawahnya. Terus di sini ada kayak semacam kertas, tapi bukan kertas ya.
Ini bahannya kuat, nggak mudah robek walaupun kena air. Dan di sini ada beberapa keterangan dan barcode juga. Dan ini made in China. Oke, coba gue buka. Ya inilah rasanya punya sleeping bag mahal. Dari bakal-bakalnya pun terasa mewah gitu. Untuk di bagian atasnya seperti biasa, pakai mode serut kayak gini. Pakai tali yang statik, bukan yang elastis gitu. Terus kita buka sleeping bagnya, kita lihat bentuk dari sleeping bagnya kayak gimana. Hal yang pertama langsung gua suka ketika gua nerima sleeping bag ini tuh dari pemakaian bahan di bagian outernya. Ini bener-bener lembut, atau bisa dibilang super lembut sih, karena gua membandingkannya dengan sleeping bag yang gua punya di rumah dari brand-brand lokal yang mana belum pernah ada yang pakai bahan kayak gini, karena bener-bener lembut banget bahan di bagian outer dari sleeping bagnya ini. Dan kalau lo lihat di sini sleeping bagnya terasa tebel ya, terasa bener-bener tebel banget di sini nih, dari sisinya tuh kayak gini. Makanya wajar banget ketika dimasukin ke dalam pouchnya itu, si packaging dari sleeping bagnya pun terasa gede. Sekarang gua akan ngebahas bahan-bahan yang dipakai di sleeping bag ini. Gua bahas bahan di bagian luar dulu yang tadi gua bilang super lembut di bagian sini. Jadi bahannya itu terbilangnya tipis, lembut. Ketika digesek-gesek kayak gini nih, langsung terasa hangat yang dihasilkan di bagian dalam sini dan terasa ke bagian outernya. Ini pakai bahan 380T nilon taffeta di sini. Dari jenis bahannya aja belum pernah tuh gue temukan di sleeping bag merek lokal di sini. Terus di bagian belakangnya kayak gini, dominan warna biru. Ini ada bahan-bahan kayak tadi, dan di bagian atasnya ini ada kombinasi dua warna ya. Di bagian atas ini warna grey, di bagian bawahnya sini warna biru, dan di sini ada logo Kelty tuh. Ada logo Kelty, nama serinya di bagian kaki, terus di sini ada logo Kelty juga. Terus gua bahas di bagian dalam dulu bahannya. Nah, di bagian dalam ini bahannya itu pakai bahan yang terasa lebih tebal dibandingkan yang luar tadi. Ini pakai bahan 50D 300T polyester taffeta, makanya terasa lebih tebal di sini dibandingkan bahan outer yang tadi. Bahan ini nih yang benar-benar terasa bagus untuk menangkap suhu panas yang dihasilkan oleh tubuh gua ketika pertama kali gua masuk ke sleeping bagnya itu. Lu pasti ngerasain nanti ketika punya sleeping bag ini, ketika pertama kali masuk itu suhu panas badan lu itu langsung ditangkap oleh bahan yang ada di sini, termasuk oleh isian yang ada di sini juga pakai bahan new Cyroloff sintetik itu. Yang gua rasain bener-bener cepat proses penghangatan ketika gua masuk ke dalam sleeping bagnya, yaitu gara-gara kombinasi bahan yang ada di bagian dalam, bahan isiannya, terus bahan outernya juga. Itu untuk pemakaian bahan-bahannya. Sekarang kita ngebahas fitur-fitur yang ada di sleeping bag ini. Terus untuk bahan yang ada di hoodie ini warnanya beda nih. Ini warnanya beda, warna orange gitu, bukan warna grey. Tapi ketika gua pegang di sini sih kayaknya bahannya sama dengan bagian utama di bagian dalamnya ini. Jadi hanya perbedaan warna aja di sini. Itu untuk pemakaian bahan. Sekarang gua akan ngebahas detail-detail menarik yang ada di sleeping bag ini, dan beberapa fitur juga yang nantinya lo dapetin ketika lo punya sleeping bag ini. Gua mulai dari resleting dulu. Tapi enaknya sih dibalik, biar kelihatan gitu untuk resletingnya. Sleeping bag ini tipe mumi ya. Jadi di bagian atas itu besar, menyesuaikan dengan lebar dari pundak kita. Terus menyempit ke bagian bawah sini. Tapi ketika berada di dalam sleeping bag itu terasa lega banget. Jadi leluasa. Ini mungkin solusi untuk orang-orang yang kurang nyaman berada di sleeping bag yang sempit gitu ya. Ketika di dalam sleeping bag ini terasa bener-bener lega banget. Kita ngomongin ukurannya dulu nih. Untuk panjang dari bagian kepala ini, hoodie sini sampai ke bagian bawah ini di 198 cm. Dan fitnya itu sampai ke ukuran 183 cm. Artinya, kalau emang lu punya badan 183 cm, itu batas nyaman memakai sleeping bag ini. Kalau lebih dari 183 cm, lu memilih yang versi long aja. Karena ada versi yang long itu dikhususkan untuk orang-orang yang mempunyai tinggi di 180 cm ke atas. Kalau ini
maksimal di 183 cm aja. Jadi untuk lo yang punya tinggi 160, 165, 170, 175, ini bener-bener nyaman banget karena batas fitnya itu di 183 cm. Dan untuk lebar di bagian pundaknya ini di 78,5 cm-an. Jadi ini salah satu sleeping bag yang lega lah untuk lo jadikan sebagai pilihan ketika lu sulit mencari sleeping bag yang lega. Kita lanjut ke resleting yang ada di sini. Kalau lu lihat di sini untuk resletingnya ini yang pertama, dia itu ada 2 kepala ya. Ada 2 kepala untuk resletingnya dan resletingnya pun terbilangnya gede untuk ukurannya. Dan kita coba untuk buka sleeping bagnya. Oke, kita buka sleeping bagnya. Nah, resleting ini tuh tidak sampai bawah banget, sampai tengah-tengah lah, nggak tengah banget sih, hampir ke ujung kaki gitu untuk resletingnya. Biasanya resleting di sleeping bag yang pernah gua review itu hanya satu aja di bagian atas atau di bagian bawah gitu ya, tinggal digerakin sesuai dengan kebutuhan. Kalau ini ada 2 resleting tuh di bagian bawahnya. Ini kan resleting yang tadi di atas nih. Nah di bawah sini ada resleting juga. Nah, jadi resletingnya itu ada 2 kepala di bagian bawah dan kepala di bagian atas ini. Nah ini kan resletingnya ada di bagian atas dan ada di bagian bawah juga ya. Jadi sebetulnya bisa ngebuka resleting dari bagian bawah kayak gini. Nah dari bagian bawah kayak gini. Terus di sini ada pembatasnya juga. Ini detail bagus nih. Jadi nggak terlalu kebablasan sehingga nanti merusak dari jahitan-jahitannya. Dan ini ketika kemarin gua pakai di Gunung Gede, ketika gua lupa pakai kaos kaki, sebetulnya bukan lupa. Awalnya gue pakai sleeping bag ini tuh pakai kaos kaki di bagian dalam karena kan gue takut dingin ya. Tapi ternyata malah overkill ketika pakai kaos kaki. Akhirnya gue buka tuh kaos kaki dan ketika gue lihat ada fitur ini, nggak usah gue buka semuanya, nggak usah gue buka kayak gini nih, baru keluar kaki gitu, nggak usah. Jadi dibuka setengah aja kayak gini untuk si resleting bagian atasnya, di bagian bawah untuk kaki keluar, tinggal dibuka aja kan ada resleting bagian bawah, langsung kaki gua bisa keluar dengan mudah dari bagian bawah. Terus gua buka untuk kaos kakinya. Itu pun berguna ketika lu nantinya mungkin butuh kehangatan yang lebih, lupa pakai kaos kaki, silahkan pakai kaos kaki, tinggal masuk aja kayak gini. Jadi nggak perlu keluar sleeping bag, nggak perlu membuka sleeping bag sepenuhnya karena memang ada 2 resleting di bagian bawah dan di bagian kanan. Termasuk ketika lu mau mengambil handphone atau barang-barang di saku celana karena mungkin lupa, bisa melalui resleting yang ada di bagian bawah sini. Jadi ada beberapa keuntungan lah ketika lu punya sleeping bag kayak gini. Ada yang unik nih di bagian dalam sini, ada tali webbing loh di belakang resletingnya ini nih. Entah itu lapisan atas atau lapisan bawah. Jadi ketika resletingnya dibuka itu ada tali webbing di sini. Nah tali webbing ini sebetulnya kemarin gue bingung juga ini fungsinya untuk apa. Tapi ketika gue lihat-lihat ternyata fungsinya itu mendukung untuk penutupan zipper flap yang ada di sini. Nah ini kan ada zipper flap nih. Jadi zipper flap itu fungsinya untuk menutup lubang-lubang dari resleting. Jadi misalnya ketika sleeping bag ini ditutup resletingnya ya, ini kan masih ada celah-celah lubang nih untuk angin masuk. Nah ditutup oleh zipper flap yang ada di sini. Nah ini resleting di baliknya ketika dibuka tuh ada resleting ditutup oleh zipper flap. Nah, untuk si tali webbing yang ada di sini untuk mendukung penutupan zipper flap agar menutup sempurna. Jadi untuk sleeping bag ini sampai memikirkan hal sekecil itu. Nah, untuk fitur ini sebetulnya belum banyak digunakan di sleeping bag merek lokal kita. Bukan belum ada, tapi belum banyak. Gue pernah menemukan di sleeping bag Career Outdoor punya zipper flap kayak gini juga. Terus di sleeping bagnya Kayak Outdoor punya zipper flap kayak gini juga. Dan mungkin di brand-brand lokalnya juga bisa diikuti untuk zipper flap kayak gini. Nah di resletingnya ini pun ada 2 fitur. Jadi ada tali kayak gini nih. Jadi ada tali kayak gini. Ini kayak tali webbing juga. Bukan, ini kayak tali sepatu gitu. Karena ada 2 lapisan. Di sini 1, di kiri 1. Termasuk di sini juga ada. Nah sebetulnya gue bingung kemarin tuh ini tali untuk apa. Tapi ketika gue coba untuk mempelajari di beberapa sleeping bag lain itu, ada yang menambahkan tali di bagian bawah sleeping bagnya untuk nantinya dicantol ke sleeping pad atau matras angin. Di sleeping bag ini mungkin hanya menyediakan talinya aja untuk dicantol. Untuk talinya kelihatannya nggak include. Itu prediksi gue ya. Kalau emang lu punya referensi lain sih silahkan komentar di bawah aja. Karena gue sering lihat tuh
di pendaki-pendaki luar negeri itu sering banget sleeping bag yang berada di atas matras angin kayak gini atau sleeping pad kayak gini tuh pakai tali biar nggak banyak bergerak di bagian bawahnya. Makanya ini gua asumsikan atau gua prediksi untuk fitur tersebut untuk tali-tali yang ada di sini. Nah, ada juga tali yang ada di sini, di bagian bawah sini ada tali juga. Tali ini kayaknya untuk penjemuran sleeping bagnya sih. Jadi ketika ngejemur sleeping bag ini, enaknya posisi kayak gini biar semua airnya itu jatuh ke bagian hoodie. Jadi nggak ada yang mengendap di bagian atas sini. Jadi ada dua di kiri dan kanan untuk proses penjemuran nantinya. Nah, ngomong-ngomong penjemuran, ketika kemarin gua pakai sleeping bag ini ke Gunung Gede dan gua cuci di rumah, ini proses pengeringannya itu terbilangnya cepat dibandingkan sleeping bag merek lainnya. Jadi bahan outernya ini terasa cepat kering, bahan isiannya pun terasa cepat kering, di bagian dalamnya pun terasa cepat kering. Karena kemarin itu gua nyuci dengan sleeping bag Antarestar, sama-sama pakai bahan sintetik, tapi Antarestar itu perlu waktu 1 sampai dengan 2 hari untuk mengeringkan secara sempurna. Kalau ini semalam pun cukup langsung kering untuk sleeping bag ini. Dan kalau emang lo malas untuk nyuci, di Laundry Q aja. Karena itu salah satu usaha yang lagi gua kembangkan juga di rumah untuk laundry alat-alat gunung. Apapun yang lo mau cuci silahkan hubungi aja. Instagramnya ada Laundry Q. Oke, kita bahas ke fitur selanjutnya. Sekarang gua akan ngebahas detail ke bagian hoodie sini. Jadi hoodie-nya ini terbilangnya lega, nyaman ketika kemarin dipakai. Dan di sini ada bagian-bagian detail yang menginspirasi gua juga gitu. Dan semoga nanti brand-brand lokal pun mengikuti bagian-bagian ini. Yang pertama, di lingkaran hoodie sini nih. Di lingkaran hoodie sini, ini kan pastinya ada tali nih. Ini kan tali nih. Ini tali. Dan biasanya ketika dikencangkan kayak gini untuk hoodie-nya, yang menyentuh ke wajah atau ke kulit kepala itu ya tali-tali yang melingkar di sini. Dan kadang-kadang ngeganggu dan nggak nyaman ya. Tapi untuk sleeping bag ini ditambah satu lapisan lagi nih. Satu lapisan lagi pakai bahan yang lembut, yang mana pakai bahan utamanya. Di dalamnya itu ada isian Ceirolove sintetik juga. Jadi ketika hoodie-nya diperkecil kayak gini dan menyentuh ke wajah itu, yang bergesekan dengan wajah, kulit kepala itu ya bahan lembut yang ada di sini dan sedikit empuk juga ketika dipegang kayak gini. Jadi nyaman banget ketika hoodie-nya ini dikencangkan kayak gini. Termasuk di bagian bawah sini pun. Nah, termasuk di bagian bawah sini pun dikasih lapisan tebal pakai bahan dalamnya nih, menerus dari dalam. Dan ketika dikecilin kayak tadi pun, kayak gini pun, di bagian bawahnya ini, di bagian lingkaran bawahnya ini, dagu gua atau kulit kepala di bagian bawahnya itu bergesekan dengan bahan lembut juga. Dan ini fitur menarik banget, fitur yang wajib diadopsi lah untuk brand-brand lokal nih. Jadi kita harus benar-benar sedetail ini nih untuk memproduksi produk-produk itu, dipikirkan sampai sejauh ini. Sekarang akan gua coba pakai ya untuk memperlihatkan secara langsung ketika dipakai untuk sleeping bag ini. Gue akan coba masuk ke sleeping bag ini. Mantap. Pasti gerah nih. Karena di tempat gue bikin video ini nggak dingin sama sekali. Nah, ini dia. Suhu panas dari badan gue itu langsung ditangkap oleh bahan yang ada di bagian dalam. Di sini gue akan memvisualkan fitur yang tadi ya, yang di bagian hoodie-nya ini. Di bagian hoodie-nya ini gue coba kecilkan. Mana? Gue coba kecilkan. Nah, ini dia. Jadi di bagian dagu sini nih, atau di bagian mulut sini, yang nempel itu bukan ke tali yang keras ini, tapi ada lapisan juga. Termasuk di bagian jidat gua, pipi kanan, pipi kiri sini, bukan tali keras yang nempel, tapi bahan lembut di bahan outernya ini yang menempel ke wajah gua. Jadi di sepanjang kemarin gua tidur di Surya Kencana pun bener-bener nyaman banget karena nggak keganggu sama sekali oleh tali keras yang melingkar di bagian hoodie ini. Nah, di bagian dalam sini nih, posisinya di sini itu ada pocket sebetulnya untuk penyimpanan handphone atau untuk penyimpanan headlamp. Jadi pakai resleting ini untuk pocketnya tuh. Pakai resleting tinggal dibuka. Coba gue nyimpan handphone cukup nggak? Cukup untuk nyimpan handphone ukuran 9 inci di sini. 6 inci ya. Untuk penyimpanan headlamp juga bisa di bagian sini. Dan
Pocket kayak gini pun lagi-lagi jarang gue temukan ya di brand-brand lokal gitu, karena brand-brand lokal kita rata-rata ya nggak ada pocket kayak gini. Dan ini fitur unggulan juga dari sleeping bag KLT ini, ketika di dalam sleeping bagnya itu bener-bener terasa lega, entah itu di pundak kiri dan kanan gua atau di kaki tengah sini ini terasa lega, atau di kaki bawah sini ini bener-bener terasa lega. Karena gue punya juga sleeping bag yang bener-bener sempit gitu ya, agak minim untuk pergerakan di bagian dalam. Kalau ini dibuat memang bener-bener nyaman, karena prinsip dari KLT itu semakin lega sleeping bagnya ya semakin nyaman juga. Ini mungkin jawaban untuk lo yang tidak nyaman lah pakai sleeping bag yang sempit gitu. Ini jawaban yang tepat menurut gua, pakai sleeping bag KLT Cosmic Synthetic 20 ini. Pembahasan terakhir untuk limit temperatur yang ada di sleeping bag ini. Untuk limit temperaturnya udah gua spill juga sih tadi di awal ya, di -7 derajat Celcius, dan untuk comfort range-nya itu di 0 derajat Celcius. Dan untuk angka-angka -7 derajat Celcius, untuk 0 derajat Celcius di comfort range-nya itu bisa dipertanggungjawabkan, karena memang untuk limit temperatur tadi itu udah ISO certified. Artinya udah bersertifikat kelas dunia, jadi akurat lah untuk climb di -7 derajat Celcius di limitnya, dan untuk comfortnya itu di 0 derajat Celcius. Karena memang nggak sembarangan lah ketika suatu brand itu menulis limit temperatur, terus menulis comfort range-nya juga, jadi udah standar ISO untuk sleeping bag KLT Cosmic 20 ini. Ya semoga aja nanti ada brand lokal yang udah ISO certified untuk climb limit temperatur dan comfort range di suatu sleeping bagnya, agar mengikuti standar-standar yang dibuat oleh sleeping bag KLT kayak gini. Oke, sekarang gue akan ngomongin kelebihan kekurangan yang ada di sleeping bag KLT Cosmic Synthetic 20 ini. Sekarang gue akan ngomongin kelebihannya dulu. Jadi sleeping bag ini tuh udah pernah gue pakai ya ke Gunung Gede Pangrango di Surya Kencana, kondisi angin kencang, terus hujan juga ya. Semalam gue di Surya Kencana dapat beberapa poin yang bisa gue masukkan ke kelebihan dan gue masukin ke kekurangan juga. Kelebihan yang pertama, proses penghangatan ketika badan gue masuk ke dalam sleeping bagnya terbilangnya cepet ya, karena di beberapa sleeping bag itu ada yang perlu penyesuaian dulu gitu untuk ketika badan gue masuk ke sleeping bagnya, terus sleeping bagnya menangkap atau memerangkap panas suhu badan gua dan langsung terasa hangat. Biasanya ada proses lah. Kalau sleeping bag ini ketika masuk ke dalam sleeping bagnya itu nggak perlu nunggu lama, langsung terasa hangat, karena proses memerangkap suhu panas di badan gue itu bener-bener cakep banget sih untuk sleeping bag ini. Jadi bisa gue bilang sleeping bag ini punya proses penghangatan di dalam itu paling cakep lah dibandingkan sleeping bag yang gue punya di rumah. Kelebihan yang berikutnya, sleeping bag ini diklaim limit temperaturnya itu di -7 derajat Celcius, dan untuk comfortnya itu di 0 derajat Celcius. Dan bukan sekedar klaim-klaiman aja, tapi udah bersertifikat ISO. Jadi ketika ada suatu produk udah ISO certified itu ya benar-benar terpercaya, karena untuk ISO certified ini udah kelas dunia. Jadi untuk klaimnya itu bisa dipertanggungjawabkan lah, karena memang udah melalui beberapa tes, beberapa persyaratan juga, hingga akhirnya berani ngeklaim lah sleeping bag ini limitnya sampai -7 derajat Celcius dan 0 derajat Celcius untuk comfortnya. Kelebihan yang berikutnya, bagian yang krusial yang selalu gue pertimbangkan sebelum gue memilih sleeping bag itu di bahan outernya. Sejauh ini, sejauh pemakaian sleeping bag yang gue punya di rumah dari brand-brand lokal, memang untuk referensi yang gue punya itu, karena brand-brand internasional gue jarang pakai lah. Gue membandingkan nih bahan outernya itu, ini terbilangnya paling lembut sih dibandingkan sleeping bag yang pernah gua pakai di rumah. Dan ketika gua lihat nama bahannya itu memang belum pernah ada bahan ini dipakai di sleeping bag yang gua pernah review di rumah. Jadi pemakaian bahan yang di sini bener-bener lembut, bener-bener nyaman. Ketika semalaman kemarin di Gunung Gede, di Surken itu gua pakai tidur. Jadi bisa dibilang ini bahan ternyaman sepanjang gua punya sleeping bag di bagian outernya. Kelebihan yang berikutnya yang mungkin bisa jadi solusi untuk orang-orang yang nggak suka sleeping bag yang sempit, sleeping bag ini terbilangnya lega sih dibandingkan sleeping bag yang pernah gua punya di rumah juga. Untuk pergerakan kaki terasa bebas di bagian ujung dan di bagian tengah, termasuk di bagian pundak juga. Jadi ketika tidur di dalam sleeping bag ini pun ya akhirnya terasa nyaman juga, karena
prinsip KLT pun sama, semakin lega sleeping bagnya semakin nyaman juga. Kelebihan yang berikutnya, sleeping bag ini diklaim bisa dikompres sampai 50% dari ukuran semulanya, dan ketika tadi gua coba sih ya hampir 50% lah ya, atau mungkin 40%-an lah ke kompresnya gitu. Jadi walaupun ukuran packagingnya gede, ya seenggaknya masih bisa dikompres lah, dibandingkan yang nggak bisa dikompres sama sekali. Kelebihan berikutnya, ada satu saku di bagian dalam untuk penyimpanan handphone dan headlamp, dan itu berguna kemarin ketika gua nyimpen handphone itu kadang di tas waist bag. Tapi kadang tas waist bag itu suka lupa nyimpennya, namanya di dalam tenda ya kan. Tapi ketika ada pocket di bagian dada, karena lurusan dada gitu kan, itu lebih nyaman juga setelah pakai langsung masukin aja ke pocket di bagian dalam sleeping bag ini. Dan pocket itu pun jarang gue temukan di brand lokal untuk fitur ini. Kelebihan berikutnya yang kemarin gue rasain juga, kemarin itu gue pakai sleeping bag ini dan langsung gue cuci kan. Karena memang lumayan berkeringat di bagian dalam. Tapi ketika proses pencucian itu, sleeping bag ini termasuk paling cepat untuk proses pengeringannya. Ditambah ada fitur gantungan ya di bagian kaki itu, jadi proses pengeringannya pun didukung lah oleh fitur-fitur dan bahan yang ada di sini. Kelebihan yang terakhir, banyak detail-detail yang menarik, banyak detail-detail yang bagus yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi juga untuk brand-brand lokal kita. Yang pertama, pakai zipper yang bagus, ada dua juga untuk zippernya. Yang kedua, ada zipper flapnya untuk mengurangi angin atau suhu dingin masuk melalui resleting. Yang ketiga, ada gantungan di bagian ujung kaki untuk proses pencucian nantinya. Terus semua aksesoris yang ada di sleeping bag ini terasa premium ya, entah itu dari buckle, dari tali webbing, dari resleting, ya wajar lah karena harganya pun terasa mahal. Jadi berbanding lurus dengan harganya untuk kualitas sleeping bag KLT ini. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan dari sleeping bag ini. Kekurangannya itu di sepanjang perjalanan kemarin atau di sepanjang pemakaian kemarin ke Gunung Gede itu ya hanya packagingnya aja sih. Terasa gede walaupun dikompres ya, udah mengurangi 40% dari ukuran semula, ya masih terasa gede aja gitu kalau coba gue bandingkan dengan sleeping bag merek lokal lainnya yang gue punya di rumah. Walaupun gue mewajarkan ukuran yang gede ini karena memang sebanyak itu fiturnya, seribet itu, dan sehangat itu juga yang gue rasain ketika gue tidur memakai sleeping bag ini. Akhirnya packaging yang gede ini pelan-pelan kayaknya bakal gue wajarin deh, kecuali gue bawa ukuran carrier yang 45 liter gitu ya, itu bakal makan tempat banget sih. Kalau pakai ukuran yang 60 liter mungkin masih gua bawa untuk sleeping bag ini, karena gua lebih mengutamakan kenyamanannya, gua lebih mengutamakan kehangatan yang gua dapetinnya. Jadi sleeping bag ini menurut gua recommended untuk lu sikat dengan beberapa pertimbangan yang udah gua jelasin di sini. Silakan lu pertimbangkan aja sebelum lu membeli KLT Cosmic Sintetik 20 ini. Oke, itu aja udah gua jelasin hasil testimoni gua pemakaian sleeping bag ini. Ada kelebihan dan satu kekurangan yang bisa lu pertimbangkan sebelum lu beli sleeping bag ini. Kalau emang lu pengen sleeping bag ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Itu langsung ke KLT Indonesia Official, karena udah ada distributor resmi sekarang di Indonesia, termasuk merek Sierra Design juga udah ada distributor resminya di Indonesia. Atau lo bisa ngeklik keranjang yang ada di pojok kanan bawah sini di YouTube shoppingnya. Oke, kalau emang lo suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lo suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.